Tentunya di sini perlu dipahami yang diampuni dosanya ada dua hal. Yang pertama, orang itu bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Yang kedua, orang itu melakukan amalan-amalan soleh yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Memang kita ini manusia disebut dari kata insan. Ada yang mengatakan ulama kita dari kata nasia. Artinya nasia itu makhluk Allah yang suka melupa. Ya, dalam kondisi sadar, kita semua dalam kondisi lingkungan yang baik-baik, ya tentu kita menyatakan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kadangkala juga kita terbawa dengan kondisi yang menyebabkan kita mudah untuk melakukan kejahatan ataukah kesalahan. Bahkan kesalahan itu biasa ada kaitannya dengan ibadah itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita di pasar ada orang yang menyenggol, ya mungkin orang itu dengan fisiknya yang rewa misalnya, ya mungkin masih bisa kita mengatakan wah kamu ini berlebihan misalnya, ataukah sedikit marah lah. Ya, tapi karena memang kondisi pasar atau gimana. Tapi kadangkala kita dalam kondisi melakukan ibadah pun juga muncul emosi. Ya, kita melupakan bahwa kita ini sebetulnya ibadah, dan ibadah itu bagian daripada ujian juga. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ke Masjid Haram, sekarang ini Masjid Haram dipenuhi oleh jamaah melaksanakan umrah. Biasa kita tidak tersadarkan diri bahwa kita ini sedang ibadah, sedang dimonitoring Allah, dan seolah-olah kita sangat dekat dengan Allah. Gimana kondisi seperti itu? Ya, kadangkala kita melakukan hal-hal menyimpang daripada rasa kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Bahkan kadangkala kita mengedepankan ibadah-ibadah sunnah dan melakukan suatu kesalahan yang dianggap itu bagian daripada dosa besar. Misalnya pada saat kita bertawaf, ya mungkin ada orang agak cepat fisiknya berjalan, akhirnya orang itu mengenai kita dan kita membalas dengan menyiku misalnya dengan secara sengaja, padahal orang itu kan tidak sengaja. Ataukah kita mencari tempat-tempat yang afdal demi untuk mencari sempurnanya ibadah kita, tapi justru di situ tidak memberikan rasa nyaman untuk beribadah, yang pada akhirnya kita melakukan pelanggaran kemanusiaan. Nah ini kadangkala. Nah itu semuanya kaum muslimin bisa mengantar kita untuk melakukan sebuah pelanggaran. Nah terlepas daripada itu, tentu juga diharapkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa kita, ya dengan melalui cara bertobat itu. Ya, tobat itu yang pertama menyesali. Ya, menyesali, betul-betul menyesal daripada apa yang pernah, kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya. Jadi kalau tadinya pernah minum, tadinya pernah meninggalkan ibadah, salat, puasa dan sebagainya, menyesal, betul-betul tidak akan mengulangi lagi, dan betul-betul sudah mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal, ya. Yang kedua, meninggalkan tempat kemaksiatan itu. Maksudnya supaya tidak terpancing untuk melakukan kemaksiatan, maka tempat-tempat maksiat itu sudah tidak muncul lagi di pikirannya. Kalau di hotel, tidak mau lagi masuk di hotel. Kalau tempat perjudian, tidak akan mendatangi tempat itu. Pokoknya dia betul-betul memutuskan hubungan dengan tempat yang pernah dia tempati melakukan kemaksiatan itu. Ya. Tentu lain hanya dengan orang yang meninggalkan menyesal dengan orang yang tidak punya daya lagi, ya, yang tidak punya daya lagi. Jauh nih baru dia katakan saya ini sudah taubat, lain jauh lain taubat itu, ya, lain. Nah, yang namanya taubat, meskipun kemampuan itu masih ada dirinya,
tetapi memang sudah putuskan tidak akan melakukan. Misalnya dia main judi, masih banyak uangnya, tapi memang dia sudah putuskan tidak, saya berjudi lagi. Kalau misalnya senang melakukan apa ya, sebutlah misalnya nyabung, ya tentu juga kaitannya dengan judi, semuanya itu ditinggalkan. Ya. Ataukah dia misalnya sering berkelahi dengan orang lain, dia sudah taubat, ya. Sudah dia tinggalkan yang namanya sering emosi, memukuli orang. Padahal sebetulnya dia tidak bertaubat, tapi cauni fisiknya berlaga. Itu lain. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini, meskipun ada kekuatan bagi dirinya, ya, untuk melakukan kemaksiatan itu memang sudah tidak mau lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu meninggalkan tempat itu. Dan yang ketiga, memutuskan hubungan yang ada kaitannya dengan sahabat untuk melakukan kemaksiatan itu. Jadi bukan hanya tempatnya, tapi orang-orangnya yang sering WA kita, SMS kita, hubungi kita dengan melalui telepon atau apa, pokoknya di-delete semua nomor-nomornya itu. Ya, karena nomor-nomor inilah yang kadang-kala memancing kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi betul-betul kita putuskan hubungan sehingga tidak akan mungkin terjadi kesalahan berikutnya. Itulah yang namanya taubat. Tetapi kalau masih ada dalam diri kita, hanya persoalan waktu tidak ada, hanya persoalan dana tidak ada, hanya persoalan kemampuan fisik tidak ada, maka itu bukan lagi namanya taubat, tapi hanya karena tidak punya peluang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, siapa yang termasuk orang-orang seperti ini, niscaya seluruh kemaksiatan yang pernah dilakukannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. At-taibu minaz zambi kamala zambalahu. Orang yang bertobat dari segala dosa yang pernah dilakukan, kamala zambalahu, bagaikan orang yang tidak punya dosa lagi.